nilainya sangat tinggi. Maka kita bersyukur Ibu ya, kita bisa bertemu Bapak ya dengan Ramadan. Ini nikmat. Ada dua nikmat yang kata Nabi banyak kita lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Jadi ketika kita bicara waktu, kita bertemu Ramadan. Yang kedua, kita sehat. Ini nikmat. Ya. Kalau kita sehat, ya, mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, insya Allah dompet sehat juga. Nah kalau udah sakit ya siapapun pasti habis tuh. Nah baik, saya bicara pada konteks as-siyam di sisi hukum, sah secara hukum, tetapi kemudian bernilai atau tidak di sisi Tuhan. Ini yang paling penting. Ada dua hal. Satu sisi adalah secara fikih sah, di sisi lain adalah secara nilai. Dua hal ini tentu berbeda. Sah itu tentu sesuai dengan hukum fikih, tapi bernilai belum tentu. Maka kita bicara dulu secara hukum. Secara hukum, as-siyam secara bahasa dulu sebelum kita bicara hukum. As-siyam itu diambil dari kata al-imsak. As-siyam itu sama yasumu sauman wasiyaman. Jadi secara secara bahasa as-siyam itu adalah al-imsak wal kuf. Imsak itu menahan. Jadi imsak itu menahan. Imsak itu diam, itu imsak. Tidak melakukan apa-apa, imsak. Kada begawian itu imsak juga. Jadi imsak itu macam-macam. Kenapa aja kada begawi? Puasa sih berarti kan. Jadi ada nang berdiam, ada sing gawian, berarti puasa. Kada sing pandiakan tuh puasa juga. Imsak juga, berdiam, kada sing ngomong-omongan, di pandiakan berdiam, diajak ini berdiam. Nah itu berarti imsak. Ya, kita ingat misalnya dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhanku saum, ai al-imsak anil kalam, menahan ucapan. Ini salah satu puasanya Maryam, saum. Kenapa? Dia tidak mau ngomong. Dihujat, dihina, dicaci, dimaki, disambati, di macam-macamin, Bu. Namanya manusia, ya, seolah tak punya dosa. Jadi ketika ada orang dianggap dalam tanda kutip berdosa, padahal dia belum tentu berdosa. Maryam kan waktu itu hamil, Bu ya. Tuduhannya hamil di luar nikah. Dikatakan pezinah macam-macam. Maryam diam. Nggak ada guna dia balas, nggak ada guna dia melawan. Kenapa? Toh semua orang udah menuding dia macam-macam. Nah ini kadang-kadang perlu kita pakai, Bu. Kalau orang menghina, menghujat, memaki kita, udah diam aja. Jangan diladenin. Toh dia menghujat kita, memaki kita, bukan mencerminkan siapa kita. Wah, misalnya Husaini Sahlan itu bodoh, biar aja. Apakah kemudian dia menghina saya dengan kata-kata bodoh tadi kemudian itu mencerminkan saya bodoh? Kan enggak. Justru mencerminkan sifatnya dia. Yang gitu. Nah maka Maryam diam. Diamnya inilah yang disebut dengan saum. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saum beliau, diam. Nah, ada yang nanya, Ustadz itu ada tetangga saya, Ustadz diam aja, nggak sing omong-omong, mulai ditanya diam, diomongin diam, dipandirin berdiam. Saya tanya sejak kapan? Sejak bayi Ustadz bisu namanya. Jadi yang namanya diam di sini, imsak di sini, memang dia bisa bicara, dia bisa ngomong, tapi dia menahan. Dan kadang saya katakan puasa diam ini penting. Ketika ada yang menghujat, kan kadang-kadang kalau ada yang menghina kita, kita langsung bereaksi, Bapak Ibu ya. Nah kalau kita bereaksi, yang terjadi justru sebaliknya akan pecah. Maka coba kita ambil nafas sejenak, diam dulu sesaat, tenangkan dulu, maka kita akan ketemu jalan. Ini yang kata Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan ketika ada masalah. Di mana posisi takwa? Maka tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ini yang nanti dituju. Nilainya adalah nilai ketakwaan. Nah, kemudian secara istilah al-imsak anil mufattirat, menahan dari segala yang membatalkan. Apa itu, Ibu? Makan, minum, hubungan. Makan minum tuh nafsu parut kita. Hubungan tuh nafsu bawah perut. Bu, Bapak, Ibu, dua ini yang merusak kita. Pertama soal parut.
Ini yang paling merusak. Kalau berlebih-lebihan, kekuasaan, jabatan, harta, pangkat, kekayaan, semua kan berasal dari sini. Serakahnya perut kita. Akhirnya apa? Kawan kita sikut, ding sanak kita tendang, paman yang kita usir. Kenapa? Kenapa kesalahan perut ini? Nah hari ini itu yang jadi Tuhan kita. Jadi Tuhan itu bukan berhala lagi, bukan dewa-dewa lagi, tapi Tuhan itu bisa jadi kekuasaan, jabatan, itu jadi dewa, jadi Tuhan. Ini yang saya berulang kali bilang gini Bu ya. Yang menghalangi ampunan Tuhan itu sebetulnya bukan dosa. Dosa enggak menghalangi. Tidak ada dosa itu penghalang. Ya. Dosa seberat apapun Bu, Allah Maha Pengampun. Ada dulu pembunuh 99 jiwa. Ya, ini sering ibu bapak dengar kan? Kana rajulun man qablakum qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada seorang laki-laki sebelum kalian, kata Nabi, dia membunuh 99 jiwa. Tapi di hatinya ingin bertaubat. Dia datang ke kiai, dia datang ke tuan guru. Guru, kata dia, saya ingin bertaubat, saya banyak dosa. Apa kata sang kiai tadi? Apa dosamu? Membunuh kiai. Waduh. Wah, dosa itu dosa gancang tuh, enggak ada ampunan, besar tuh. Berapa yang kau bunuh? 99. Oh, bangetnya dosa kamu membunuh 99, enggak ada ampunan. Tidak ada ampunan. Tolong benar dia, ulun minta tolong carikan jalan supaya Allah mengampuni. Enggak ada, sedih. Dosamu udah kebangetan. Maka si pemuda tadi bilang, amun kalau ada ampunan jua, gua aja pian ya menambah seikum supaya ganap 100. Bunuhnya. Ini yang saya bilang, hari ini tidak ada lagi zamannya kita dakwah itu menakut-nakuti dengan hal neraka dan dosa. Berikan harapan dia akan dapat ampunan Tuhan. Ini yang mula kita, kenapa orang lari dari masjid, kenapa lari dari musala, kenapa lari dari tempat-tempat ibadah? Karena yang ada adalah dakwah itu menakut-nakuti, membuat orang ketakutan, menyangit-nyangit, memamai-mamai. Bapak Ibu, saya lagi menggarap kajian Gen Z, generasi muda kita. Kenapa mereka suka nongkrong di kafe-kafe, di tempat-tempat ini? Katanya mereka alasannya cari ketenangan. Padahal tempat yang paling tenang tuh jelas masjid. Kenapa mereka malah ke sana? Karena di masjid nggak tenang lagi. Ada shop yang renggang. Ada laporan ke saya ibu-ibu ya cerita, oh sini kemungkinan setan masuk. Nggak bisa dengan bahasa yang manis, yang lembut, yang halus. Kalaupun mereka nggak mau juga, ya udah fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfirullah, mintakan ampun atas mereka. Lalu kemudian wasawirhum, musyawarahlah dengan mereka. Ada perbedaan pendapat, jangan langsung nuding, oh ini bid'ah, ini bid'ah. Nanya dulu. Saya pernah Bapak Ibu, ketika saya tugas di Tanah Bumbung, saya berangkat subuh jam 4, sebelum subuh jam 4 dari Banjarmasin, Senin. Karena saya tugas pertama CPNS-nya kan lulus di Kanwil, ditempatkan jauh di Tanah Bumbu. Kemudian di perjalanan saya sholat subuh di jalan, ada imam sholatnya begini, Allahu Akbar. Saya nggak ketemu sampai detik ini dalil sholat itu mengangkat takbir begini. Yang ada kan begini atau begini, ini begini. Maka saya dekati imamnya, Pak Haji, mohon maaf, ulun boleh betakun lah. Tadi ulun lihat pian sholatnya begini, ulun begini. Ini kira-kira nang tersalah ulun kah? Yang mungkin salah nih, tolong pada akan yang mana nang bujur nih, ulun mungkin salah nih. Himung sidin, iya sidin. Ini hakikat. Mun ikam belum tahun yang ini belum sampai ilmunya gitu. Ya kalau udah belum sampai ilmunya saya udah berhenti Pak. Saya nggak berani berdebat, nggak ada guna berdebat. Kalau bicara belum sampai ilmu kan bicara kita kan dalil. Nah kalau bicara dalil dia nggak bisa, dia bicara ilmu udah nggak bisa diladenin. Artinya apa? Orang kayak gitu mestinya udah maafkan, mintakan ampun dan mudahan nanti beliau memberikan dalil. Tapi di satu sisi juga boleh jadi sidin bujur juga. Karena hakikatnya kata beliau ini hakikat Allah sidinkan. Ya udah mungkin hakikat semuanya Allah. Daripada kita kemudian memaksa bila ada setan masuk, itu kan membuat orang lari. Dan di antara Gen Z itu Bapak Ibu, ternyata mereka ada yang hafal juz amma.
hafal juz amma. Tatoan tapi hafal juz amma. Loh, kok bisa? Ternyata dulu lagi halus, mama abahnya memasukkan dia sekolah TPA, masuk tahfiz, hafal dia juz amma. Cuman perkembangan kehidupan, usianya semakin dewasa, remaja, biasa remaja kan cara jadi dirinya. Dia nggak bisa dipaksa-paksa lagi. Di usia di atas usia 14-15 tuh nggak bisa paksa. Usia 7 tahun sampai 10 tahun tuh diberikan contoh teladan. Usia 10 tahun belum mau, kata Nabi, silahkan diberikan sanksi. 10 tahun di atas daripada itu melawan dia. Nggak bisa dipaksa. Sambil mencet HP mamanya, nah sembahyang gak dikem, HP dipencet. Menyuruh anak sholat, dianya nggak sholat. Maka anak kemudian berubah. Wah, abah mama aja yang kayak itu, misalnya kan gitu. Maka akhirnya dia mencari ketenangan. Di mana ketenangannya dia dapatkan? Di tempat-tempat tadi. Mestinya kan masjid. Nah itu yang saya bilang, nggak zaman lagi hari ini dakwah itu menakut-nakuti. Anak-anak muda nggak suka. Dia lagi mencari jati dirinya dia. Dia nggak perlu ditakut-takutin. Dia udah terbiasa, ya kan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon maaf, nafsu bawah perut juga. Ini yang merusak juga kan. Hari ini penyelewengan, ya, pelecehan, bahkan mungkin terjadi di tempat yang sejatinya terjaga. Pesantren, sekolah, ada kan? Saya nggak bisa menafikan ketika Trans 7 ngomong itu. Dan tidak bisa juga kita membalas dengan cara demo ke Transmart, ya kan? Nggak bisa. Mestinya kalau itu opini, kita balas dengan opini. Kalau mereka menyambati pesantren begini, kiai begini, kita masih banyak pesantren kiai yang bagus. Foto pesantren yang bagus-bagus, video kiai yang baik-baik banyak. Yang kalau ditunjukkan yang mencium sampai ke lutut, ada, tuh nggak bisa kita bohongin. Tapi banyak juga pesantren yang mencium cuma di tangan doang. Tunjukin yang bagus-bagusnya, nggak usah kita demo, nggak usah kita marah, nggak usah kita teriakin halal darahnya. Ngeri banget ya. Kita tuh dikit-dikit halal darahnya, bunuh, matiin, ngeri dengar itu. Coba kalau ada opini, bantah dengan opini. Gimana ya? Banyak video-video yang baik-baik, pesantren yang bagus-bagus. Di Banjarmasin juga banyak pesantren yang bagus. Tunjukkan itu, kalahlah mereka. Karena masih banyak menurut ulama lebih baik. Sama, tapi yang ramai itu kan yang viral itu kan biasa yang kada baiknya. Suami yang mukulin bininya, suami yang selingkuh, istri yang selingkuh. Padahal masih banyak suami yang setia. Banyak istri yang setia. Banyak suami yang sayang kepada istri dan anak-anaknya. Cuman yang ramai itu tentu yang kada baiknya. Nah akhirnya apa? Gambarannya bahwa ini banyak suami yang jahat. Padahal banyak suami yang baik. Nah, itu yang harusnya kita bantah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kita jaga. Maka kalau begitu tidak mesti hanya menahan makan, minum. Cuman menahan makan minum tapi tidak bisa menjaga lidah. Muslim itu gimana? Man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang baik itu adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Puasa iya, tapi menyambati jagonya. Memarahi, memaki. Nabi bilang ke perempuan yang memaki budaknya, kata Nabi, silahkan makan. Kata si perempuan tuh, saya puasa ya Rasul. Apa kata Nabi? Kau enggak puasa. Kau hanya menahan makan dan minum. Rubba shaim, berapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Dia tak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Ini yang saya katakan tadi, puasanya sah secara fikih. Kenapa? Rukun syarat terpenuhi. Dia menahan makan mulai min tulu'il fajar sampai ghurubis syam, terbenam matahari, tapi dia tidak bisa menahan lidah, menahan lisan. Dia tidak bisa menahan ucapan, ya, memaki, mencaci, menghina gawiannya. Maka itulah Nabi juga menyebutkan malam yada qaula zur. Siapa yang tidak bisa menahan daripada perkataan dusta wal amala bih, dan amalan-amalan lainnya yang tidak baik, maka falaisa lillahi hajatun, Allah tidak berhajat.
Allah tidak membutuhkan. Fi ayyada ta'amah wa syarabah, yang dia menahan makan dan minumnya. Allah nggak perlu dia menahan makan minum. Yang Allah perlukan apa? Nilai ketakwaan. Maka lihat, ujung daripada puasa itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Apa itu takwa? Sikap. Takwa itu sikap. Umar nanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, apa itu takwa? Ubay enggak jawab. Kata Ubay, jawab, apakah kau pernah berjalan di satu jalan yang licin, menanjak naik ke atas, samping kanan kiri ada jurang, ada pecahan-pecahan kaca, gelap gulita, apa yang kau lakukan? Kata Umar bin Khattab, hati-hati ya Ubay, takwa itulah hati-hati. Kita nulis di medsos itu hati-hati. Kita ngucapin sesuatu tuh hati-hati. Ya. Bahkan dikala emosi pun kalau bisa tahan dulu, kita perlu hati-hati. Kan kadang-kadang kita nggak bisa nahan tuh. Ada yang mencaci, memaki, langsung dibalas. Ada yang ini langsung dibalas. Kenapa kita nggak tarik nafas dulu, tahan dulu, jeda dulu sesaat, tenangkan dulu hati, baru kemudian kita nulis, ya kan? Kemudian kita nulis. Ya itulah biasa Pak ya. Di mana-mana pasti ada terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan itu puasa? Min tulu'il fajar, sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Jadi mulai fajar. Kapan fajar Ibu Bapak? Subuh. Subuh itu fajar. Yang hari ini 5:13 itulah waktu imsak. Yang jam 5:03 yang dikatakan di mana itu sebagai waktu imsak, itu persiapan aja untuk imsak. Imsak yang sebenarnya pas azan subuh. Artinya berhentinya makan itu adalah pas azan subuh. Tapi kalau hendak berhenti berdahulu lebih baik. Istilahnya ada lampu kuning, ada lampu habang. Lampu habang ini berhenti, lampu kuning boleh jalan tapi jangan laju. Cuman kebanyakan kita bilanya melihat lampu kuning itu biasa berlaju. Coba lihat lampu kuning di Espraman tuh, mulai dari Pasar Lama, mulai kuning dah berlaju, jalan 100 sampai di muka lampu merah ternyata langsung berubah habang. Kelajuan sudah kalau lagi merem. Ada polisi, sasah polisi. Ampun, jaga si jaga yang anggaplah paloi, ampun. Jaga polisi undak kada menangkap nyawa. Memadahkan benar bini nyawa atau pelanting di sana di lampu merah. Kenapa? Kelajuan. Maka nggak ada bagusnya laju-laju, nggak ada bagusnya. Nggak ada bagus kita kecepatan, nggak ada bagusnya. Sembahyang laju. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bincul nini ijum. Kepala sidin bincul. Allahu Akbar, belum sempat baca subhana rabbil azim, apalagi subhanakallahumma rabbana, hanya sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, bincul sidin, takajud sidin, bulik tetangis sidin, bincul ya Pak, menangis nih. Kai di rumah kai ijum, alhamdulillah nih ai himong aku nih melatih kamu bulik menangis himong aku aja. Husuk nih sebenarnya husuk benar nih. Jangan ini kadanya husuk kayak belakang patah kepala bincul imam kelajuan. Ulun kai taubat ulun sembahyang dilanggar sana, taubat ulun sembahyang dilanggar sana aja pulang. Isuk malam tuh lah kelanggaran itu imamnya itu pulang sekalinya. Allah, jangan ini nang gini kada ada lagi imam selain nang ini laju benar. Cuman anak muda ketujuh. Nang anak muda ketujuh. Oh ma ustaz di sana imamnya 2 jempol langsung laju. Kenapa? Sehinakan aja Fatihah senafas. Sehinakan. Ujar ulun belum hebat. Gimana? Yang hebat itu imam nang kada behinak. Adalah imam nang kada behinak, sehinakan. Salahkah Ustadz imam tu behinak sehinakan Fatihah? Enggak salah. Secara makharijul hurufnya, bacaannya, tajwidnya pas enggak apa-apa. Tapi lupa satu hal dia. Salat itu nisfain, terbagi 2 kata Allah. Nisfahu li wa nisfahu li abdi, sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Salat itu dialog hambaku kepadaku. Idza qala al-'abdu, ketika hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, aku jawab kata Allah, hamidani abdi, hambaku muji aku. Ketika hambaku membaca ar-rahman, aku jawab kata Allah, asna alayya abdi, hambaku memuliakan aku. Lihat dialog. Salah? Enggak. Cuman kehilangan dialog.
kehilangan adab dengan Tuhan. Sahkah sholat? Sah sholatnya. Bernilai? Belum tentu bernilai. Karena kita nggak berdialog dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang jelas ketika kita sholat berhadapan dengan Dia. Maka iyyaka, hanya Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hanya Engkau nasta'in, kami itu tolong. Jadi betul berdialog dengan Tuhan. Nah ini kelajuan. Cuman anak-anak muda deh ketujuh. Wah mantap apaan mantap. Ini kasihan, pinjol kepala sidin. Jadi ada yang bagusnya bu. Khotib gin kelajuan pian. Ada khotbah pian. Khotibnya kan khotib itu disunahkan. Datang itu pas kalau bisa pas ajan kan, datang itu pas mendekati ajan. Karena kalau enggak catatan malaikat ditutup. Jadi ketika khotib sudah ada di ruang induk, maka malaikat menutup catatan bagi yang datang terlambat. Tapi bila khotib belum datang, makanya ada beberapa masjid ada ruang tunggu khotib. Supaya khotib di sini aja, jangan di dalam ruang induk. Nah, kalau di sini nanti catatan ditutup. Nah, tapi ada yang enggak punya ruang tunggu. Nah, ini yang kasihan. Khotibnya datang terlambat, maka terlibasi. Lalu permisilah, terlibasi. Kan enggak nyaman melibasi orang. Saya enggak enak kalau melibas-libas orang yang di depan. Makanya kalau itu enggak ada ruang tunggu, udah saya biarkan salah. Tapi daripada saya melibas, terlambat. Permisi, langsung naik khutbah. Alhamdulillah. Yang biasa khotib gitulah. Ada lagunya Alhamdulillah mengantuk tuh jamaah. Itu bisa berubah Pak. Kalau misalnya kertas yang dibawa khotib terkipai, ditiup angin terbang, ambil alhamdulillah, hadang memutiki dulu. Itu. Nah, biasanya jamaah tuh ngantuk. Kalau alhamdulillah ngantuk, maka hari ini jamaah kadang mengantuk. Jagat mata berataan mencengangi, maka senyum-senyum pulang. Wah, jam khotib mantap nih. Ajin khutbahku bagus. Jamaah senyum-senyum, jamaah mata cagat, biasa ngantuk bila khutbah aja khotib tadi. Ini pina bagus khutbahku nih. Duduk khotib, cuman kenapa asa mata berkunang-kunang, kepala pusing, kepala asa barat, japai ke kepala, sekalinya helm masih tertinggal di kepala. Kelajuan kan lagi mandek helm tertinggal di kepala. Nah ini hati-hati juga. Ya itu kisah di kampung lah. Di kampung banyak kisah. Ya saya kan penghulu, biasa banyak kisah di kampung-kampung boy. Ada kalau kisah orang kawin itu baginya kan. Ini musim, mohon maaf lah. Kalau kawa Ramadan jangan kawin, jangan nikah dulu. Anak keluarga kalian bapak ibu ya, kalau mau nikah jangan Ramadan. Mau ambil berkah apaan? Bahaya tuh. Ya bahaya. Kalau kada sengaja, mungkin ingat pang ustaz ya, kada ingat kada apa-apa. Mungkin ingat kada apa-apa. Tapi pas ingat langsung ampe malang yo malah. Kada kawa iya. Apapun yang kada sengaja itu dimaafkan. Cuman kalau kawin usahakan jaga kau bulan Syawal. Iya. Apit khutbah. Tidak ada istilah apit khutbah dalam Islam. Nabi nikah bulan Syawal. Sunnah malahan. Cuman ya nih habis bulan Syawal nih Bu ya. Biasanya kami jangankan yang ulun tugas di Kabupaten Banjar, di Banjarmasin aja Bu. Itu pernikahan bulan Syawal tuh sunyi. Syawal Zulqa'dah sunyi. Sampai ulun menawarkan nih siapa nah hendak kawin lah kasih, nah janda-janda hendak kawin lah kasih, nih bapak-bapak yang duda atau yang sudah berbini tambahi boleh lah kasih ujar ulun. Kenapa? Sunyi pernikahan. Jadi kami penghulu tuh julun kayak ini sunyinya pernikahan. Bilanya Zulhijjah pas musim haji rami. Jadi Ramadan pas malam selikuh tuh rami juga. Nah jadi kalau bisa tuh jangan busiah tuh nah. Busiah kita nikah bulan Ramadan kada kau menahan. Ngan pengantin hanya kan. Ya kalau hendak tadi mulailah bulan Rajab boleh. Kalau bulan-bulan Ramadan ya dijaga ya. Nah, tapi kalau kada sengaja tadi kada apa-apa, dimaafkan. Cuman repotnya pas ingat. Bingung. Lanjut kada kan gitu ya. Bingung dia kan, lanjut malah alang gitu kan. Iya. Ini masalahnya, kalau masalah sengaja minum kan kada apa-apa. Ustadz bolehlah baudu kada sengaja minum, tapi buku kada sengaja kada apa-apa. Tapi ustadz segelas, itu bukan kada sengaja, itu sengaja. Kumpulnya ustadz pakai banyu teh panas boleh lah, itu kada, itu beristilah namanya. Kumpul teh panas misalnya, itu beristilah. Nah jadi kada sengaja nggak apa-apa, tapi kalau ingat langsung stop.
Ya, sama kita makan, ingat langsung stop. Tiba-tiba hari pertama puasa, ini kan hari pertama ada nih, Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kawan-kawan di Muhammadiyah hari Rabu, ada hari Kamis, hari ini nggak jadi soal. Mau Kamis mau Rabu boleh, nggak usah kita persoalkan, nggak usah kita ributkan. Nah misalnya karena hari pertama hari ini tiba-tiba lupa makan, datang nang bini atau laki, bininya misalnya abahnya maka pengen puasa, astagfirullahaladzim jasidin, belum tuntung jaga kainnya padahnya. Belum habis. Nah kalau udah kada sengaja makan, jangan dimuntahkan Bapak Ibu, jangan dimuntahkan, itu rezeki. Anak saya cerita bahwa ada kawannya yang puasa kemudian kada sengaja, tapi kemarin tuh puasa nisfu ya, nisfu Sa'ban. Kemudian dia makan, lalu ingat bahwa itu puasa dimuntahkan, nggak usah dimuntahkan. Itu rezeki. Ya, rezeki. Dan kalaunya bisa-bisakan tadi. Cuma kalau dikatakan stop tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, niyah bersama dengan niat. Jadi min tulu'il fajar sejak subuh sampai terbenam matahari. Itu imsaknya panjangnya. Nanti pian makan kurma dulu atau banyu putih dulu. Setelah minum banyu putih baru doa buka. Jadi doa buka tuh bukan sebelum buka Bapak Ibu ya. Yang pengen baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaratu birahmatika ya arhamar rahimin, itu bukan sebelum buka. Atau zahabal dhama wa batallatil uraq wa thabatal ajra insyaallah, itu doa setelah buka. Sebelum buka doanya apa? Tasarah pian. Doa yang diijabah itu Bu. Apa aja mintaan pian, minta aja dengan Tuhan. Atau kayak orang biasa yang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, silahkan. Nah setelah minum seteguk air kemudian koma sebiji, kan ganjil sebiji, kada kanyang Ustaz sebiji, 3 biji, kada kanyang juga 3 biji, 5 biji, kada kanyang juga 29 biji pian makan. Kebanyakan Ustaz, 9 biji, ulun 3 aja gin kanyang. 3 apa? 3 kilo Ustaz. Membantas namanya. Makan kurma sebiji, minum seteguk. Pian baca jahabal dhama, telah hilang haus. Wa batallatil uraq, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajr, dan telah tetap pahala insyaallah. Itu setelah pian minum, bukan sebelum. Doa berbuka ya kayak biasa, doa apa aja. Waktu makan kayak biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa anak makan. Jangan doa melihat hantu, jangan. Ada hantu, Allahumma barik lana, buka hantunya. Kenapa aja hantunya? Apanya doa makan, akan dimakannya aja. Kan ada hantu dan takutan juga di manusia. Cuman kebanyakan kita nan takutan dua hantu. Padahal sebetulnya hantu nan takutan dua kita. Coba Umar bin Khattab lewat, hantu buka. Ya, ini kan ada hendak bodoh aja minta gani bini, hendak bodoh minta gani bini, takutan dua hantu ya Allah. Bunyi keletek hantu aja, padahal tikus sebenarnya hantu. Oh my, aja tikus udah sebenarnya hantu, fitnah tau lah sedin. Aku tikus tau lah aja hantu, aja tikus kan. Jadi kita itu takut sama hantu, padahal hantu yang takut sama kita. Betul loh ya. Hantu tak nggak berani sama kita. Kenapa? Kita sempurna. Mereka enggak. Makanya jin itu dia enggak mau bertampai di hadapan kita dengan wajah aslinya. Pasti dia bertampai dengan wajah-wajah yang kadang menyerupai kita. Kenapa? Dia enggak berani nunjukkan wajahnya, dia malu. Coba pian kalau ketemu sama jin takut nih, lah sama hantu takut nih pian, takut supan enggak tau. Coba tunjukkan wajah aslimu, tunjukkan wajah aslinya. Dia jauh sempurna kita sebetulnya, jauh sempurna kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niyah, bersama niat. Jadi rukun puasa cuma 2, 1 imsak, 2 niat. Imsak dulu baru niat. Tapi di bulan puasa ini niat dulu baru imsak. Kenapa? Tasaharu fa inna sahur barakah. Bersahurlah kamu maka di dalam sahur ada barakah. Niat itu di waktu sahur. Ketika kita bersahur itulah niat. Kenapa? Ada barakah di sana. Bolehkah imsak dulu baru niat? Boleh. Nabi pulang masjid, jalan-jalan, kemudian datang ke rumah Aisyah. Yang Aisyah, adakah makanan? Enggak ada ya Rasul. Ini shaim, aku puasa, kata Nabi. Bulik di masjid, enggak ada makanan dan enggak pernah makan.
Namun kita 10 biji dah wadah di masjid, pada belum makan. Bau udah makan kah? Belum lagi. Pada 10 biji habis wadah. Cuman ya itulah orang Banjar. Orang Banjar ini yang namanya makan itu nasi. Ya kalau ini orang Banjar nih, wadah kada makan. Itu orang Banjar. Sama orang Banjar aja boy, bila begini itu 4 tuh Banjar. Bini si Ikung belajar, wajar. Bini 2 belajar, bini 3 kurang ajar, bini 4 orang Banjar. Itu orang Banjar. Pak Ardan orang mana? Banyak apa gitu. Begayaan Pak adalah begayaan. Enggak gampang-gampang. Enggak gampang-gampang. Bini 2, bini 1 aja ribut bagi 2 kan gitu. Enggak bisa ya, enggak bisa. Ya kayak Ahmad Dhani kan enggak bisa ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi niat. Jadi Nabi aku puasa. Nah, ini Nabi. Nabi itu enggak ada makanan enggak marah, Bu. Adakah makanan yang Aisyah? Enggak ada ya Rasul. Saya puasa. Mungkin kita adakah makanan umatnya? Kada ada. Mungkin itu udah kawin pulang tuh kita. Bisi bini 4 ke 4-nya pengoleh sekalinya kan. Ya Allah, itu kita tuh ya. Kalau Nabi enggak, saya puasa kata Nabi. Kok Nabi bisa sih enggak ada makanan di rumah? Iya. Karena Aisyah itu banyak membagi-bagikan makanan dan uang kepada tetangga yang miskin. Nabi itu bukan orang miskin. Jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin. Karena kalau beliau miskin gak mungkin beliau mengasih mahar kepada Khadijah 20 ekor unta. 12,5 uqiyah ditambah 40 dirham. Itu nilainya lebih 1 M. Dari mana? Dari duit penghasilan beliau selama menjadi istilahnya apa ini CEO lah. Pimpinan perusahaannya Khadijah. Itu dikumpulin oleh beliau. Beliau tidak mau istilah zaman sekarang tuh mau kondo enggak. Kan wajah tampan. Wajah paling tampan Nabi enggak menggunakan istilah mumpung wajah lagi tampan-tampannya nih, ada janda kaya mau sama dia dimanfaatkan enggak. Itu semua yang beliau Khadijah tuh enggak tahu loh. Khadijah enggak minta sebanyak itu. Tiba-tiba Khadijah lihat Nabi datang dengan banyak membawa unta, membawa perhiasan, membawa ini. Kaget Khadijah, kok sebanyak ini? Apa kata Nabi? Inilah bentuk cinta dan pertanggungjawabanku. Bayangkan, ini jika ada bisa laki kan ibu ya, ada laki kayak gini, ada nggak kayak gini? Ini ibu tahu kan kadang-kadang berapa minta 100.000 aja bininya, bulik datang lakinya, kawal penghulu 50.000 aja, engkanya. Itu Nabi semua uang yang dia kumpulkan semua untuk Khadijah. Bayangkan, untuk Khadijah semua. Makanya saya bilang, laki-laki yang terbaik apa? Laki-laki yang mengasih banyak untuk pasangannya. Perempuan yang mulia gimana? Perempuan yang tidak meminta banyak. Perempuan nggak minta banyak. Tapi laki-laki yang baik gimana? Laki-laki yang mengasih banyak untuk perempuannya. Itu Nabi, ya. Kita bertawar ya Allah. Nah jadi Nabi imsak dulu baru niat. Nah kalau kita niat di bulan Ramadan, usahakan niat dulu baru imsak. Nah inilah kemudian yang menjadikan dasar bahwa puasanya seseorang itu sah kalau dia niat kemudian dia imsak sampai terbenam matahari, sah. Tapi bernilai belum tentu. Karena bernilai itu hal yang lain. Gimana cara bernilai? Dia mampu menjadikan la'allakum tattaqun, pribadi yang bertakwa. Gimana pribadi yang bertakwa? Kalau dia bertambah ikhlas, kalau dia bertambah kesabarannya, kalau dia bertambah keimanannya, kemudian dengan anak istrinya semakin dia cinta, semakin dia sayang, dengan tetangga dia semakin baik, semakin membantu dengan orang yang susahan. Ini tanda bahwa puasanya punya nilai, puasanya bernilai. Gimana? Pada sikap dan perilaku, dan itu tentu diawali daripada keikhlasan tadi. Barangkali ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita bukan hanya sah secara hukum, secara rukun, secara fikih, tapi bernilai secara batin, secara nilai di sisi Tuhan, secara hakikat punya nilai. Saya kira ini ada yang ditanyakan, ada yang menanggapi. Oke, silakan Pak Ardan.
Satu di banyu ya. Bekantut di banyu batal. Bersikat gigi batal. Bersuntik batal. Nah, kita lihat dulu secara fikih yang membatalkan puasa itu satu masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh kita. Baik melalui mulut atau yang lain. Nah, ini dua pendapat lagi. Sehingga sebagian mengatakan suntik batal. Tapi ternyata dipahami oleh ulama fikih jumhur ulama yang dimasukkan yang membatalkan itu sudah yang masuk lewat jalur yang normal, mulut. Berarti suntik tidak membatalkan. Nah, ada yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena dianggap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kan sesuatu yang masuk dalam tubuh itu namanya membatalkan. Nah, tetapi jumhur ulama sepakat yang masuk secara normal lewat mulut, maka itu batal. Kalau suntik nggak batal. Kemudian makan minum itu jelas itu batal. Hubungan suami istri batal. Kemudian muntah sengaja, haid nifas. Nah, lalu tidak ada istilah di sini sikat gigi, nggak ada. Nah, kemudian apalagi tadi bekantut di banyu nggak ada. Telinga nggak ada. Maka biasanya kebanyakan kalau udah di banyu itu mohon maaf tekamil bekantut biasanya tuh, ya kan, itu biasa tuh sudah berkunjung di kolam renang Borneo kan, punya Haji Hadimi itu banyak aja tiba-tiba gelembung-gelembung. Nah, itu kentut. Nah, itu kan kenapa jadi dianggap membatalkan? Karena katanya kalau air atau kalau angin keluar kemudian banyu masuk ke dalam. Mohon maaf, pian lebih paham kesehatan. Mohon maaf tuh, anus itu kan elastis. Ketika dia masuk ketika dia keluar angin dia akan nutup lagi. Nggak akan masuk. Ya, pian yang lebih paham tuh. Nggak akan masuk kan? Nggak akan pernah masuk lagi banyu. Membanyakan, mungkin itu masuk terus banyu kan ini nggak masuk, nggak akan masuk lewat situ, nggak akan masuk. Ya, nggak akan masuk. Sikat gigi batal? Enggak. Sikat gigi tidak membatalkan. Cuman istilahnya kalau di fikih kalau kita baca bila bersikat gigi di waktu siang katanya makruh. Itu yang kita baca itu tidak membatalkan. Di beberapa fikih itu katanya makruh. Tapi makruh itu dikaitkan dengan persoalan bau mulut. Bau mulut orang puasa itu di hadis ini tadi saya lupa. Ini ada. Itu nanti seharum buah kasturi. Kenapa? Karena bau mulutnya nggak nyaman. Mulut orang puasa kan nggak nyaman. Mengkena aja coba ya pian, kawan pian misalnya. Kenapa? Karena mohon maaf kan, ini pian lebih paham juga kesehatan. Ini kan bila sudah beberapa jam makanan kita tuh berubah menjadi ampas ya. Dia akan mengeluarkan bau, bilanya nggak ada tambahan dia akan keluar atau ke dalam. Ditambah mungkin yang membuat bau itu juga adanya lubang di gigi kita, bukan karena sikat gigi. Nah, lalu jadi bau yang nggak enak itu dalam Islam itu dinilai. Maka dianggap seperti buah kasturi, dinilai. Maka supaya bau itu jangan nggak tetap aja nggak enak, jangan dibuat jadi nyaman, maka dipadakan makruh kita untuk bersikat gigi di waktu siang karena menghilangkan bau yang nggak enak tadi. Nah, itu enggak termasuk tidak membatalkan. Silakan Nabi itu kalau di bab wudu, Nabi itu bersiwak itu tidak menentu. Pokoknya kata Aisyah bila sidin wudu beliau pasti bersiwak. Apakah beliau puasa atau enggak puasa beliau tetap bersiwak. Nah, kalau gitu tidak membatalkan. Mengorek telinga juga, ngupil juga. Kecuali habis dia ngupil dia masuk ke dalam mulut. Misalnya kan masuk ke dalam mulut. Nah, itu batal. Karena dia masukin kan. Kalau ngupil enggak batalkan. Jadi yang membatalkan itu aja. Yang hal-hal tadi, yang selain itu enggak batalkan. Itu Pak Ardan. Ada lagi yang lain? Jangan takut. Nggih, silakan Bapak. Tidak membiasakan tahajud gitu. Jadi pas anyam kita koler gitu, apalagi mengolernya gitu. Memang dasarnya kita nih pas bisa memaksimalkan. Jadi kita ini terbiasa selalu menyalahkan setan. Digoda setan gitu.
Ada orang berzina juga digoda setan, yang namanya inya aja setan, udah salah. Kadang jadi setan ini kadang kasihan. Coba sekali waktu Bapak Ibu lah kasih apalah, kasihan banget jadi setan. Malas juga setan kan. Apa-apa setan, apa-apa setan. Jadi mungkin perlu juga kita evaluasi. Apa memang salah setan, apa kitanya yang jadi yang salah. Itulah kemudian kenapa sebelum Ramadan itu Nabi melatih sebulanan puasa Sya'ban. Seseorang itu seseorang itu tidak akan terkajut lagi kalau dia udah terbiasa. Nah, kita kenapa terkajut-kajut? Karena kita tidak terbiasa puasa. Makanya Nabi kemudian melatih puasa sebulanan di bulan Sya'ban. Sebulan ini dalam tanda kutip ya, bukan sebulanan full. Sebulan itu ada 2 hari belum nggak puasa. 1, 2 hari sebelum puasa. Tapi 1 sampai 7 boleh puasa. Kenapa? Latihan. Supaya nanti kada terkajut. Kalau kita tidak melatih, masuk Ramadan terkajut, tiba-tiba tadi perut kosong lalu makan kenyang lalu akhirnya malas. Tarawih juga terkajut. Maka jangan heran kita sholat tarawih itu terkajut-kajut tadi kayak Nini Ijum tadi. Atau terkajut-kajut tadi. Kadang lu melihat sorangan lah orang sholat tarawih itu imamnya bebuihan muntung sampai waladhdallin hanya berdirian gedabakan. Padahal dianjurkan itu takbiratul ihram bersama dengan imam. Bukan madang imam waladhdallin hanya berdirian gedabakan. Imam gini bisa perasaan. Jadi imam udah uyuh-uyuh. Nah bebuihan muntung baca Fatihah sehinakan sudahnya. Inya tuntung waladhdallin hanya berdirian nyaman muha. Tuntung waladhdallin Allahu Akbar. Kok imamnya? Makmum di belakang sudah nang jakannya langsung Allahu Akbar. So kalau ini kada Allah ulang-pulang Allah itu was-was. Pernah lihat kayak gini Bapak Ibu? Orang yang sholat was-was nang Allah itu mengganggu dihiga. Maka biasa kalau ada orang yang dihiga nang gini, debuk dulu Allahu Akbar jalakas teunya. Kenapa? Ini mengganggu was-was. Kadang ada juga yang mulai usal. Dihiga ni binius. Ni binius dihiga. Ujar binius. Uy nang ini nih nang ambil laki unda. Pantas bilanya malam tapi ada di rumah. Bapak dah malam-malam maunjun. Malam maunjun adalah malam maunjun. Sakanya nang ini diunjunnya oleh laki unda si Uus ya kan biasa maunjun malam kalau maunjun malam rajin itu. Bapaknya bila datang tuh membawa hasil bini di sana menyebarkan sudah. Banyak pepuyu-puyu kan disiapkan. Nah jadi memang ada biasa latihan. Gimana solusinya? Banyak latihan. Latihan. Makanya itulah Nabi perintahkan, anjurkan bukan perintahkan puasa sebelum puasa latihan puasa selama bulan Sya'ban. Sehingga ketika masuk ke pertandingan sebenarnya kan bertanding nih, kita udah siap menghadapi. Jadi kayak atlet juga kan. Kalau atlet itu ingin bertanding dia latihan dulu sebulanan. Ketika bertanding dia udah siap. Menjelang ujian dia siapkan dulu stamina. Ada puasa kalau kita. Nah kalau kita dulu sekolah menjelang ujian sebulan kita belajar. Pas hendak ujian minggu tenang. Itu yang bujur. Ada kita kada. Isuk ujian malam nih belajar. Baca tengah malaman. Isuknya hilang hafalan. Kenapa? Karena kada efektif. Ngantuk. Yang ada apa? Maulah kekepean. Diandak di paha. Saya ingat dulu zaman saya sekolah dulu. Saya SMA 2 dulu. Ada kawan-kawan itu. Zaman itu belum jilbab, Bu. Zaman itu kita sekolah perempuannya pakai celana sini ya, rok ini. Jadi inya itu anda kekepean pas di bawah celananya. Di bawahnya dia. Jadi kadewani kan bapak untuk menandai hati. Itu zaman kita dulu ya. Kalau ini kan sudah bertutup ya. Nah jadi Bapak Ibu latihan. Banyak-banyak latihan. Saya kira ini. Ada lagi? Ibu ada Bu? Nggih silakan Ibu. Niat itu amalun qalbi. Niat itu amalan hati. Di mana posisi niat? Di hati. Maka kemudian supaya memantapkan niat di hati, dilapaskanlah.
Itu yang kita pahami secara awam. Kita awam nih, aku berniat, cuman ngalih banak nih, maka dilapaskanlah. Maka nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita melafazkan nawaitu sauma ghadin, paham kada artinya? Kada paham juga ternyata kan. Nah, itu karena di Arab sana dia paham. Nah, kalau kita boleh pakai aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadan ini, di tahun ini karena Allah Ta'ala. Boleh begitu. Tapi, apakah itu niat? Itu lafaz. Niat itu di sini. Ketika kita ada keinginan, al-aniyah itu ada al-qasad, sebuah kehendak, sebuah keinginan, sebuah dorongan, sebuah maksud, sebuah tujuan, itu niat. Maka nanti pian besok bangun sahur, ngapain? Mau puasa, niat sudah. Nah ternyata belum sempat, dia berniat. Di saat itu ia langsung berpikir, aku puasa, selesai. Jadi niat itu tak mesti dilapaskan, tapi boleh dilapaskan, mubah. Jadi bukan sunnah, mubah. Ada orang melapaskan, dia mengucapkan nawaitu shauma ghadin, nggak apa-apa. Anak saya itu kan yang kembar itu ya, satu di Min 2, itu kan madrasah ibtidaiyah, yang kembar lainnya itu di Kidaung Muhammadiyah. Ini behual nih, behual. Nang ini jadi imam. Anak saya ini kebetulan juara 1 pekan madrasah, dia dai cilik. Ini juga dai cilik sampai nasional. Ini imamnya yang ini karena bacaannya bagus. Dia R-nya sampai, kalau saya nggak sampai kan. Nah dia imam. Salli fardal maghribi di belakang nih, bu salli aja. Di belakang ada Kidaung Muhammadiyah. Apa yang saya lakukan? Saya diam. Mamanya, biar aja. Biar mereka paham. Biar jangan jumut. Biar yang tahu tentang bahwa niat tak mesti dilapaskan tahu dan sananya melapaskan usalli. Biar aja. Supaya agama itu tidak tunggal. Agama itu pemahaman itu luas. 2 tambah 2 4, tapi 3 tambah 1 juga 4. Maka saya biarkan anak saya itu mereka berdebat. Ketika buka nang sikung Allah malakasumtu sikung dia habat jamaah. Jadi kadang-kadang tadi malam saya ajak sholat. 20 rakaat enggak 11 saya bilang. Saya 11 tadi malam kan. Kadang saya juga ngisi di 20, 20, iya 20. Enggak masalah ibu. Mau 20, mau 11 enggak masalah. Mau nawaitu shauma ghadin, mau aku berniat puasa, mau usali, mau enggak usali, enggak masalah. Kenapa kita selalu ribut aja? Jadi bagi saya ya karena namanya anak kecil ya, yang satu kan anak saya beda setahun 20 bulan, setahun 8 bulan Bu ya. Jadi yang satu kelas 9, yang 2 nih kelas 3 SD, yang satu nih kelas 2 SD. Jadi sepantaran aja. Behualnya saya biarkan aja. Nggak apa-apa, saya bilang tadi ribut sampai subuh dia Bibi tadi ading puas sahur sampai subuh, ajan subuh sudah. Nggak apa-apa saya bilang, sampai ajan subuh. Asal jangan sampai jam 6 makan terus ya. Itu ada adiknya makan terus saja misalnya. Gitu Bu ya Ibu tadi ya. Jadi niat itu boleh di tengah-tengah. Habis ya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi insya Allah puasa kita bernilai, tidak hanya sah secara rukun dan syarat, tapi juga bernilai di mata Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.